Halo semuanya, kembali lagi di Santoso TV dan pada video kali ini kita akan bahas smartphone dari Sony yaitu Xperia XZ2 Premium. Ya, ini adalah seri lebih premiumnya dari XZ2 yang biasa, dan XZ2 Premium ini sendiri hype dan peminatnya memang tidak terlalu tinggi ya kalau kita bandingkan dengan seri premium sebelumnya, semisal XZ Premium. Ya, karena memang kalau kita lihat dari smartphone-nya sendiri, khususnya dari sisi desain, ini masih sama dengan XZ2 series yang lain, yaitu dengan desain bodi membulat dan memang terkesan tidak sekeren HP-HP Sony sebelumnya. Apalagi untuk harganya, kala itu waktu rilis juga tergolong sangat tinggi, yaitu sekitar 14 juta. Namun saat video ini dibuat, yaitu di 2020 atau sekitar 2 tahun setelah rilis, Xperia XZ2 Premium ini untuk yang second batangan X Jepang paling rendah bisa kita temui antara 3,7 sampai 4 jutaan ke atas. Dan oke, bahasan pertama kita mulai dari desain. Ya, ini desainnya kurang lebih mirip lah dengan XZ2 yang biasa. Namun untuk dimensi bodinya ini lebih besar dan lebar, mengingat ini masih pakai rasio layar konvensional 16:9 dengan bentang 5,8 inci. Kemudian XZ2 Premium ini punya bobot 236 gram. Ya, bobot segini termasuk cukup berat ya. Dan mungkin bagi yang belum terbiasa, maka awal-awal megang XZ2 Premium ini akan terasa kalau HP-nya ini memang lumayan berat. Dan tentu saja pengoperasian dengan satu tangan ini kurang leluasa ya, karena ini memang cukup lebar HP-nya. Ya, walaupun sebenarnya kalau untuk grip di tangan sendiri sebenarnya ini cukup nyaman ya, berkat desain belakang yang melengkung yang membuatnya terasa lebih ergonomis. Dan sayang sekali juga di sini juga sudah tidak ada lubang jack audio 3,5 mm. Lanjut ke sektor layar. XZ2 Premium ini pakai layar IPS dengan bentang 5,8 inci yang beresolusi 4K dan rasio 16:9. Ya, ini cara kerja layar 4K-nya masih sama ya dengan yang di XZ Premium, yaitu 4K-nya hanya akan aktif di aplikasi yang support 4K juga atau konten yang support 4K. Misalnya ketika kita nonton video di aplikasi album dan YouTube, dan akan diturunkan ke Full HD untuk aktivitas penggunaan biasa. Sedangkan untuk karakter warnanya, tentu saja ini bagus banget, khas flagshipnya Sony, nyaman di mata dan sama sekali nggak ada komplain. Dan mungkin ini adalah salah satu layar IPS terbaik dari sekian Xperia XZ series yang sudah pernah kami coba. Kemudian ini masih pakai rasio layar 16:9 yang artinya ini punya feel yang lebih menyenangkan kalau dipakai untuk nonton. Ya, menurut kami nonton video di YouTube terasa lebih lega dan mantap di layar rasio 16:9 ini. Karena memang kita ketahui mayoritas kebanyakan video yang kita tonton memang masih di rasio 16:9 juga. Lanjut ke sektor speaker. Untuk speaker masih sama ya, yaitu front facing stereo speaker. Kualitasnya tentu lebih meningkat dari XZ2 yang biasa, khususnya di sektor power. Tapi dari karakter suaranya sebenarnya masih identik, yaitu detail, balance, dan bassnya yang enggak terlalu. Dan untuk performa, XZ2 Premium ini pakai SoC Snapdragon 845, RAM 6GB dan internal 64GB. Untuk performa multitasking biasa tentu nggak perlu diragukan ya. Ini tentu masih kencang banget, sama sekali nggak ada kendala, semuanya smooth-smooth aja. OS-nya bisa diupdate mentok sampai di Android versi 10, dan tampilan UI-nya masih pakai Xperia UI yang mirip dengan stok Android. Kemudian untuk gaming, kita coba PUBG Mobile, dapat settingan di HDR Ultra atau Smooth Extreme. Kemudian kita coba lakukan sedikit pengujian menggunakan CPU throttling selama 5 menit. Dan hasilnya performa XZ2 Premium ini akan turun ke 85% apabila suhunya udah meningkat. Tapi 85% dari Snapdragon 845 tentu saja masih kencang banget. Sehingga apabila dipakai gaming lumayan lama, harusnya performanya tidak akan terlalu drop. Kemudian untuk sektor baterai cukup disayangkan. Dengan bodi sebesar dan seberat ini, baterai yang disematkan cuma sebesar 3540 mAh. Pengalaman penggunaan kita dapat screen on time di sekitar 5 jaman aja. Dan menurut saya ini baterainya lebih boros jika dibanding dengan Xperia XZ2 yang biasa. Kemudian untuk sektor kamera, XZ2 Premium ini pakai 2 buah kamera di belakang.
Untuk kamera utama pakai sensor IMX400 alias sama persis dengan yang ada di X-Z2 biasa, yaitu resolusinya 19 megapiksel, namun di sini bukannya f1.8. Lalu kamera kedua sebesar 12 megapiksel f1.6 dengan sensor monokrom atau hitam putih. Dan di kamera kedua ini diklaim memiliki kemampuan sensitivitas lebih tinggi terhadap cahaya, ya guna mendukung pengambilan foto dan video di kondisi gelap. Lalu untuk kamera selfie-nya sebesar 13 megapiksel dengan f2.0. Untuk hasil kamera depan lumayan bagus, karakternya natural dan peningkatan mungkin ada, tapi saya merasakan karakternya masih mirip dengan seri sebelumnya yaitu di X-Z1 atau X-Z Premium. Lumayan tajam tapi tidak terlalu wow. Lalu untuk kamera belakang tentu juga masuk kategori bagus. Untuk kondisi outdoor banyak cahaya, sebenarnya hasil fotonya masih mirip dengan X-Z2 yang biasa. Dan kalau diperhatikan secara detail memang ada sedikit peningkatan di ketajaman dan HDR-nya yang sedikit lebih baik. Kemudian di kondisi low light, barulah X-Z2 Premium ini lumayan signifikan bedanya kalau dibanding dengan X-Z2 yang biasa berkat bantuan kamera kedua yang bersensor monokrom. Memfoto dengan mode single kamera dan dual kamera perbedaannya juga cukup terasa, dimana ketika pakai mode dual kamera atau high sensitivity, foto yang dihasilkan bisa lebih tajam dan minim noise, dan bisa dilihat pada sampel berikut. Oke, kita akan coba kemampuan dari kameranya dari X-Z2 Premium ini. Oke, kita matikan dulu lampu utama di ruangan ini. Nah, seperti ini kondisinya. Ini yang tampil di tampilan HP lebih terang dari kondisi aslinya ya. Ini sensitivitas ultra tinggi aktif. Kita coba jepret. Hasilnya seperti ini. Lumayan tajam. Oke, kita coba pakai mode manual. Kita akan coba pakai mode single kamera dengan settingan auto. Nah, kalau auto seperti ini hasilnya. Oke, di mode manual ini mari kita aktifkan ya ultra sensitifnya di sini. Nah, kalau diaktifkan jadi seperti ini. Oke, kita coba naikkan ISO-nya. Ini paling tinggi 51.000. Shutter speed di 1 detik. Hasilnya terlalu terang. Kita turunkan 1600. Oke, 1600 kita dapat gambar yang cukup tajam ya. Cukup tajam untuk mode manualnya. Keren sih. Padahal di kondisi segelap ini bisa setajam ini, tapi harus pakai mode manual ya. Kalau pakai high sensitivity yang mode auto kurang tajam. X-Z2 Premium video kamera depan Full HD 30 fps, steady shot intelligent aktif. Seperti ini hasilnya kalau kita pakai untuk jalan. Video kamera depan seperti ini. Kurang lebih mirip dengan Xperia X-Z Premium sebelumnya. Full HD 30 fps, steady shot intelligent active X-Z2 Premium. Oke, masuk ke kesimpulan, dan menurut kami kekuatan terbesar dan paling menonjol dari Xperia X-Z2 Premium ini adalah sektor layar dan kameranya. Ya, layarnya kami akui lega dan bagus banget dan sangat nyenengin kalau dipakai untuk nonton. Jadi memang X-Z2 Premium ini target pasarnya memang cukup segmented ya, yaitu lebih cocok untuk aktivitas multimedia.
Sedangkan sektor lain yang perlu dipertimbangkan adalah baterai yang tidak terlalu impresif serta bodinya yang besar, lebar, dan berat. Ya, tapi semua kembali lagi ke preferensi dan kebutuhan masing-masing. Oke, sampai di sini dulu review kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Jika masih ada pertanyaan, tulis saja di komentar atau bisa via Instagram di @santosotv. Jangan lupa like, share, and subscribe. Sekian dan terima kasih.